Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali ya, walaupun secara virtual di kelas ekonomi. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa itu sistem ekonomi dan terakhir tentang kegiatan ekonomi ya. Ada yang masih ingat apa saja kegiatan ekonomi itu? Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai interaksi antar pelaku ekonomi. Oke, yang pertama akan kita bahas mengenai pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Nah, pelaku di sini berarti pihak-pihak ya, baik itu individu maupun kelompok yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Nah, berdasarkan peranannya, pelaku ekonomi ini dibagi menjadi 4, seperti yang ada di slide sebelah kanan. Ini yang pertama ada RTK atau rumah tangga konsumen. Ini berarti individu atau kelompok yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, yang kedua ada RTP atau kita sebut dengan rumah tangga produsen. Berarti di sini perannya apa? Ya, memproduksi barang dan jasa termasuk juga distribusinya. Dan yang ketiga di sini ada pemerintah. Pemerintah di sini berperan ya sebagai pembuat kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi agar semua pihak di sini saling diuntungkan. Dan yang terakhir di sini ada masyarakat luar negeri. Nah, ini siapa? Ini mencakup negara dan juga masyarakat yang ada di dalamnya. Di antara keempat pelaku ekonomi tersebut, ini saling melakukan interaksi atau hubungan timbal balik antara yang satu dan yang lainnya. Jika digambarkan dalam diagram, ini diagramnya kita sebut dengan diagram circular flow. Ya. Nah, circular flow sendiri ini dibagi menjadi 3. Ada yang 2 sektor, ada yang 3 sektor, dan ada yang 4 sektor. Nah, yang akan kita bahas pertama yakni yang 2 sektor. Ini merupakan interaksi antara RTK dan juga RTP saja, ya. Nah, dalam mempelajari diagram ini, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah di mana interaksi tersebut terjadi. Apakah di pasar input ataukah di pasar output? Pasar input berarti pasar faktor produksi. Nah, faktor produksi itu apa? Sederhananya, yang disebut dengan faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan produksi ini dapat berjalan dengan lancar. Seperti tanah atau sumber daya alam ya. Kemudian ada tenaga kerja, ada modal, dan yang terakhir ada skill. Nah, sedangkan pasar output ini apa? Pasar output di sini berarti pasar barang dan jasa yang sudah siap dikonsumsi. Nah, yang kedua di sini adalah perlu kita perhatikan arah panahnya. Apakah dia menuju ke RTP ataukah menuju ke RTK. Nah, itu akan sangat mempengaruhi interaksi. Oke, kita lanjutkan. Ketika di pasar input ya, di sini yang berperan sebagai penjual adalah RTK atau rumah tangga konsumennya, dan pembelinya adalah RTP. RTK di sini menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh RTP ya. Misalkan saja RTP ini sebuah perusahaan garment. Dia memproduksi baju, memproduksi celana gitu ya. Nah, dalam melakukan kegiatan produksi dia membutuhkan tenaga kerja. Nah, direkrutlah masyarakat sebagai tenaga kerjanya. Kemudian dia juga butuh tanah untuk mendirikan ruko. RTP ini membeli tanah dari warga dan seterusnya. Nah, itulah yang dinamakan faktor produksi. Oke, jadi interaksi yang pertama di sini dari RTK ke RTP ya, di pasar input berarti menyediakan faktor-faktor produksi yang berupa tanah, tenaga kerja, modal, dan juga skill. Kemudian interaksi yang kedua, ini arah panah dari RTP ke RTK, ini interaksinya adalah balas jasa atas faktor-faktor produksi tadi.
Balas jasa dari tanah itu dibayar dengan sewa. Kemudian tenaga kerja dibalaskan dengan upah atau gaji. Kemudian modal ini berupa bunga dan juga skill ini balas jasanya berupa laba. Oke, sampai sini dapat dipahami ya. Kemudian di pasar output bagaimana? Kalau di pasar output, di sini barang dan jasa ini sudah siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi, misal contohnya tadi ada perusahaan garment. Berarti kalau di pasar output, ini baju dan juga celananya tadi sudah jadi dan siap untuk dipasarkan ke konsumen. Jadi untuk interaksinya, ini yang berwarna biru adalah menjual barang dan jasa hasil produksi ke RTK. Kemudian interaksi dari RTK ke RTP yang berwarna oranye itu adalah membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP ya, atau bisa juga interaksinya di sini adalah pembayaran atau pembelanjaan masyarakat. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang 3 sektor. Kalau yang 3 sektor ini berarti interaksi antara RTK, RTP dan juga pemerintah. Nah, ini kurang lebih sama ya, bedanya di sini ada pemerintah yang berperan dalam perekonomian. Oke. Untuk yang panah yang berwarna oranye, ini RTP dan RTK membayar pajak ya ke pemerintah. Pajak itu kemudian digunakan untuk apa? Untuk pembangunan infrastruktur, misalkan saja jalan tol ya. Kemudian untuk fasilitas publik bagi masyarakat seperti pendidikan, kemudian kesehatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi bagi RTP maupun RTK. Misalkan saja subsidi pupuk untuk petani. Nah, itu kan tentu sangat bermanfaat bagi RTP di bidang pertanian. Kemudian ada juga subsidi BBM ya. Itu berguna bagi RTP maupun RTK. Nah, jadi itulah hubungan peran pemerintah ya dalam interaksi di RTK maupun RTP. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir adalah diagram interaksi 4 sektor ya. Kalau tadi ada 3 sektor interaksi antara RTK, RTP, dan pemerintah. Kalau di 4 sektor ini ada penambahan, yakni masyarakat luar negeri. Nah, dalam interaksi ini, barang dan jasa yang telah diproduksi oleh RTP ini dipasarkan ke negara lain. Dalam hal ini, terjadilah interaksi ekspor dan juga impor. Nah, ekspor itu apa? Ekspor berarti menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor berarti apa? Membeli barang-barang dari luar ke dalam. Nah, dari sini dapat dipahami ya. Oke, dari kegiatan perdagangan internasional tersebut, negara kita memperoleh devisa yang berupa valuta asing. Ya, valuta asing ini mata uang asing yang dibayarkan oleh masyarakat luar negeri ke negara kita. Kemudian di sini peran pemerintahnya bagaimana? Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi agar kegiatan ekspor dan impor ini tetap dapat memenuhi kebutuhan pasar, namun juga tetap melindungi produsen di dalam negeri. Oke, jadi itu tadi ya pembahasan mengenai diagram interaksi antar pelaku ekonomi atau circular flow diagram. Nah, untuk menguji pemahaman kita, silahkan berlatih dengan kuis berikut ini. Di sini ada 2 saja. Yang pertama, silahkan melengkapi ya. Melengkapi nomor dan juga interaksi yang ada di slide ini. Kemudian yang kedua adalah menjodohkan. Nah, silahkan dijodohkan mana interaksi yang sesuai dengan nomor tersebut. Jangan lupa diperhatikan di mana interaksi tersebut terjadi ya, di pasar input ataukah di pasar output untuk memudahkan kalian. Oke, selanjutnya silakan dicatat di buku tulis ya dan dikumpulkan sebelum jadwal penilaian. Selain itu, ini juga ada kegiatan refleksi seperti biasa ya. Silakan kalian refleksikan pembelajaran hari ini, apa yang paling berkesan, misalkan apakah saat mengerjakan soal ya,
Silakan kemudian diupload di kolom komentar. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan silakan kalian drop saja di kolom komentar, nanti akan Ibu simak di situ ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.